Rina selalu percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak harus mewah. Ia percaya rumah kecil yang sederhana pun bisa menjadi istana jika di dalamnya ada cinta. Rumah mereka tidak besar, dindingnya cat putih yang mulai memudar, atapnya kadang bocor saat hujan deras, dan halaman depannya hanya ditumbuhi beberapa pot bunga seadanya. Tapi bagi Rina, rumah itu adalah dunia. Tempat di mana ia, Dimas, dan Alif berbagi tawa, cerita, dan harapan. Dimas, suaminya, bekerja sebagai pegawai di kantor kecamatan kota kecil itu. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Rina tidak pernah menuntut lebih. Ia hanya ingin hidup damai bersama keluarganya. Sementara itu, Alif, anak sematawayang mereka yang baru berusia 7 tahun, adalah sumber cahaya dalam hidup mereka. Alif ceria, suka bertanya banyak hal, dan punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Setiap pagi, rutinitas mereka dimulai dengan cara sederhana. Rina akan bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan berupa nasi goreng atau telur dadar. Sambil menyiapkan sarapan, ia sering mendengar suara Alif yang berlari-lari kecil di dalam rumah, mencari mainannya atau sekadar mengejutkan ayahnya yang masih berbaring. "Papa, bangun. Papa harus kerja, nanti dimarahi Pak Camat," teriak Alif sambil menarik selimut Dimas. Dimas hanya bisa tersenyum lalu bangkit perlahan, pura-pura marah. "Wah, siapa ini yang berani bangunin Papa pagi-pagi? Papa tangkap, ya." Alif akan tertawa terpingkal-pingkal sambil lari ke arah dapur, bersembunyi di balik tubuh Rina. Rina ikut tertawa, melihat suaminya yang berpura-pura mengejar anak mereka. Pagi mereka selalu penuh tawa, seolah rumah itu diberkati dengan energi bahagia yang tak pernah habis. Setelah sarapan bersama, Dimas akan berangkat kerja. Alif pun bersiap ke sekolah dasar yang jaraknya hanya 10 menit berjalan kaki. Rina biasanya mengantar Alif sambil berjalan pelan, mendengarkan celotehan anaknya tentang guru, teman-temannya, atau rencana bermain sepulang sekolah. "Bu, nanti Alif boleh main layangan sama Bima, kan?" tanya Alif dengan mata berbinar. Rina tersenyum. "Boleh, asal pulangnya jangan terlambat dan PR tetap dikerjakan, ya." "Siap, Bu," jawab Alif dengan semangat. Itulah keseharian kecil yang selalu membuat hati Rina hangat. Tidak ada pesta mewah, tidak ada liburan jauh, tapi setiap momen bersama Alif dan Dimas terasa seperti anugerah. Sore hari biasanya menjadi waktu favorit keluarga kecil itu. Sepulang kerja, Dimas akan duduk di ruang tamu sambil mendengarkan cerita Alif tentang sekolah. Anak itu selalu punya cerita baru, entah tentang kucing yang masuk ke kelas, atau tentang lomba menggambar di sekolah. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan nasihat kecil. "Papa, tadi Alif kalah main kelereng sama Bima. Tapi besok Alif mau coba lagi. Papa bisa ajarin trik supaya menang, kan?" tanya Alif sambil membawa sekantong kelereng warna-warni. Dimas mengangguk. "Tentu bisa. Tapi ingat, kala itu biasa. Yang penting jangan curang." Rina hanya duduk di samping, memperhatikan kedua lelaki itu. Hatinya selalu penuh rasa syukur. Ia sering berkata dalam hati, "Inilah surga kecilku." Kadang, di akhir pekan, mereka pergi ke taman kota. Alif akan berlari-larian mengejar balon, sementara Rina dan Dimas duduk di bangku taman sambil mengawasi. Sesekali Dimas membeli jagung rebus atau es krim untuk Alif. Mereka bukan keluarga kaya, tapi di mata orang lain pun, jelas terlihat mereka adalah keluarga yang bahagia. Ada satu kebiasaan kecil yang sangat disukai Rina, mendengarkan Alif bercerita sebelum tidur. Malam-malam mereka selalu ditutup dengan obrolan ringan di kamar. "Bu, Pak, kalau Alif besar nanti, Alif mau jadi dokter. Biar bisa nolong orang sakit," kata Alif sambil memeluk bantal gulingnya. Rina tersenyum, membelai rambut anaknya. "Amin. Mama doakan semoga cita-cita Alif tercapai." Dimas menambahkan, "Kalau mau jadi dokter, harus rajin belajar, ya. Jangan malas." Alif mengangguk mantap. "Iya, Pak. Alif janji." Rina tahu,
Anak kecil sering berubah-ubah soal cita-cita. Tapi setiap kali mendengar Alif bicara tentang masa depan, hatinya terasa penuh harapan. Ia membayangkan Alif dewasa nanti, mengenakan jas putih, berdiri gagah sebagai seorang dokter. Tetangga sering berkata bahwa keluarga Rina adalah keluarga yang harmonis. Rina dikenal ramah, sering membantu tetangga yang kesulitan. Dimas pun dikenal jujur dan baik hati di kantornya. Alif, meski masih kecil, sudah disenangi banyak orang karena sifat cerianya. Keharmonisan itu membuat mereka jarang bertengkar. Jikapun ada masalah kecil, seperti uang belanja yang kurang atau rencana yang tertunda, mereka bisa menyelesaikannya dengan sabar. Rina merasa hidupnya nyaris sempurna. Selama ada Dimas dan Alif, aku tidak butuh apa-apa lagi, pikirnya suatu malam saat menatap wajah suami dan anaknya yang tertidur lelap. Namun, kehidupan seringkali penuh misteri. Saat seseorang merasa hidupnya tenang, justru di sanalah takdir kadang memutar arah. Rina tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan sederhana yang ia rasakan bisa hilang begitu cepat. Ia tidak pernah menyiapkan diri untuk kehilangan, karena baginya kehilangan adalah sesuatu yang terlalu jauh dari kenyataan. Hari-hari itu, rumah kecil mereka selalu penuh dengan tawa. Suara Alif yang berlarian, panggilan manja Rina pada suaminya, dan canda kecil sebelum tidur. Tidak ada yang menyangka, semua itu akan segera berubah. Rina masih ingat, di malam itu ia sempat berbisik pada Dimas, "Pak, aku bahagia sekali punya kamu dan Alif." Dimas menatapnya dengan mata teduh. "Aku juga, Rin. Kita sudah punya segalanya." Mereka tidak tahu, ucapan itu akan menjadi kenangan manis terakhir sebelum badai besar menimpa keluarga kecil itu. Hari itu dimulai seperti biasa. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Rina bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan potongan sosis dan telur mata sapi. Aroma bawang putih dan kecap manis memenuhi dapur kecil mereka. Rina selalu menikmati momen pagi karena suara langkah kecil Alif yang berlarian sebentar lagi akan terdengar. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Alif keluar sambil mengucek matanya. "Bu, sarapannya apa?" tanyanya dengan suara serak khas anak kecil yang baru bangun tidur. "Nasi goreng kesukaan Alif," jawab Rina sambil tersenyum. Alif langsung duduk di kursi makan. "Yai, Papa juga udah bangun." Dimas muncul beberapa menit kemudian, rambutnya masih agak berantakan. "Sudah, Nak. Papa juga sudah siap sarapan. Hari ini Papa agak sibuk, jadi harus cepat berangkat," katanya sambil mengusap kepala Alif. Mereka bertiga pun sarapan bersama. Obrolan ringan mengisi meja makan, membuat pagi itu terasa hangat seperti biasanya. Tidak ada tanda apapun bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Siang hari, Alif pulang sekolah lebih cepat karena guru ada rapat. Rina menjemputnya sambil berjalan kaki. Di perjalanan, Alif merengek ingin mampir ke warung membeli es lilin. Rina mengizinkan dengan syarat Alif makan siangnya tetap habis. Setibanya di rumah, Alif langsung bersemangat bercerita tentang pelajaran di kelas. "Bu, tadi aku dapat nilai bagus untuk ulangan matematika," kata bu guru. "Aku cepat sekali menghitung," katanya dengan bangga. Rina memeluk anaknya. "Hebat sekali anak mama. Kalau terus rajin belajar, cita-cita jadi dokter pasti tercapai." Alif tersenyum lebar. "Amin, Bu." Setelah makan siang, Alif meminta izin untuk bermain bersama teman-temannya di lapangan dekat rumah. Lapangan itu hanya berjarak beberapa ratus meter. Jadi Rina biasanya mengizinkan, asalkan tidak terlalu sore. "Jangan lupa pulang sebelum jam 5. Ya, jangan main jauh-jauh," pesan Rina. "Iya, Bu," jawab Alif sambil berlari kegirangan. Waktu berjalan cepat. Menjelang sore, langit mendung. Rina sedang menyapu halaman ketika tiba-tiba terdengar suara anak-anak berteriak panik dari arah lapangan. Hatinya langsung tidak tenang. Ia menoleh dan melihat beberapa anak berlari tergesa-gesa. "Bu Rina! Bu Rina! Cepat!" Alif jatuh, teriak salah satu anak. Sapu di tangan Rina terlepas.
Kakinya bergetar. Ia berlari secepat mungkin ke arah lapangan tanpa peduli apapun. Di sana, ia melihat kerumunan anak-anak. Di tengah kerumunan, Alif tergeletak. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah, dan ada luka di kepalanya. Rina histeris, langsung berlutut memeluk anaknya. "Ya Allah, Alif! Nak, bangun! Nak!" Tangisnya pecah. Salah satu anak menjelaskan dengan terbata-bata. "Tadi, Alif main kejar-kejaran, Bu." Terus dia jatuh ke selokan yang ada batunya. Rina tidak mendengar jelas. Semua suara terasa jauh. Yang ia tahu hanya satu, anaknya terbaring lemah di pelukannya. Dengan tergopoh-gopoh, ia berteriak minta tolong. Beberapa tetangga segera datang membantu. "Cepat bawa ke rumah sakit," teriak seorang bapak sambil mengangkat tubuh kecil Alif. Rina berlari di sampingnya, air matanya tak berhenti mengalir. Hatinya seperti diremas-remas. Ia tidak pernah membayangkan harus melihat anaknya dalam keadaan seperti itu. Di rumah sakit kecil kota itu, suasana mendadak tegang. Perawat bergegas membawa Alif ke ruang gawat darurat. Rina hanya bisa berdiri di depan pintu, tangannya gemetar. Dimas yang baru saja pulang dari kantor langsung menyusul setelah mendapat kabar. Wajahnya pucat pasi ketika melihat istrinya menangis. "Apa yang terjadi, Rin?" tanyanya terbata-bata. Alif jatuh. "Mas." Kepala Alif terbentur. "Aku takut, Mas. Aku takut kehilangan dia." Rina terisak. Dimas memeluk istrinya erat-erat, meski hatinya sendiri hancur. "Kita berdoa, Rin. Alif pasti kuat. Dia anak kita, dia pasti bisa melewati ini." Namun, di balik kata-kata itu, Dimas sendiri merasakan ketakutan yang luar biasa. Waktu berjalan sangat lambat. Dokter dan perawat keluar masuk ruangan dengan wajah serius. Rina duduk di kursi tunggu, tubuhnya lemas, matanya sembab karena menangis terus-menerus. Ia terus berdoa dalam hati, meminta Allah menyelamatkan anaknya. Setelah hampir 1 jam, dokter akhirnya keluar. Rina langsung berdiri, wajahnya penuh harap. "Bagaimana, Dok? Bagaimana anak saya?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter menatap Rina dan Dimas dengan raut cemas. "Kondisi anak ibu kritis. Ada benturan cukup parah di kepala. Kami akan berusaha sebaik mungkin, tapi kemungkinan terburuk bisa saja terjadi." Rina langsung lemas. Hampir jatuh kalau saja Dimas tidak sigap memeluknya. "Tidak, Dok. Alif pasti bisa sembuh. Dia anak yang kuat." Dokter hanya bisa menghela napas dan masuk kembali ke ruang perawatan. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Rina. Ia menempelkan keningnya di kaca ruangan, berusaha melihat anaknya yang dipasangi alat bantu medis. Tubuh kecil Alif tampak lemah. Berbeda sekali dengan keceriaan yang biasanya selalu ia tunjukkan. Dimas mencoba menguatkan istrinya. "Rin, kamu harus kuat. Alif butuh doa kita." Namun Rina hanya terdiam. Hatinya lah yang paling terguncang. Ia merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Semua kebahagiaan sederhana yang selama ini ia syukuri mendadak terasa rapuh. Ketika dini hari tiba, Rina masih terjaga. Ia menggenggam tangan Dimas erat-erat. "Mas, kalau terjadi apa-apa sama Alif, aku nggak tahu apakah aku bisa kuat," ucapnya lirih. Dimas menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi hatinya sendiri diliputi ketakutan. Dan pada malam itulah, Rina mulai merasakan sesuatu yang asing di dalam dirinya. Goyahnya keyakinan, rasa takut kehilangan yang begitu besar, hingga tubuhnya gemetar tanpa henti. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi sejak hari itu. Rina tidak pernah lupa wajah pucat anaknya malam itu. Tubuh Alif terbujur di ranjang rumah sakit dengan alat medis yang menempel di sekujur tubuh kecilnya. Suara mesin monitor jantung berdetak pelan, membuat dada Rina semakin sesak. Ia menggenggam erat tangan Alif, seolah dengan cara itu ia bisa memanggil anaknya kembali ke dunia yang penuh tawa. Dimas berdiri di samping, mencoba terlihat tenang,
meski matanya merah menahan tangis. Ia tahu, kalau ia ikut hancur, Rina pasti tak sanggup bertahan. Namun kenyataannya, ia sendiri sudah hampir tidak kuat. Alif, nak, mama di sini. Buka mata, nak, mama nggak sanggup kalau harus kehilangan kamu, bisik Rina sambil meneteskan air mata. Alif tidak menjawab. Hanya mesin yang terus berbunyi pelan, menjadi tanda bahwa ia masih berjuang. Pagi menjelang. Dokter keluar dari ruangan dengan wajah muram. Rina dan Dimas berdiri seketika. Jantung mereka berdegup kencang. "Bagaimana, dok? Bagaimana kondisi anak saya?" tanya Rina dengan suara bergetar. Dokter menarik napas panjang. "Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi, mohon maaf, kondisi anak ibu tidak bisa diselamatkan." Seakan dunia berhenti berputar. Rina merasa tubuhnya ambruk. Suara dokter bergema di kepalanya. Tapi ia tidak bisa menerima kenyataan itu. "Tidak, dok, jangan bercanda. Alif masih bisa sembuh. Dia anak yang kuat," teriak Rina histeris. Dimas memeluk istrinya yang meraung. Air matanya jatuh, tapi ia berusaha menahan diri. "Rin, sabar. Rin, ini sudah takdir." Namun kata-kata itu tidak bisa menenangkan. Rina meronta, memaksa masuk ke dalam ruangan. Ia melihat tubuh kecil Alif sudah ditutup kain putih. Lututnya lemas. Ia menjerit sekuat tenaga, memanggil-manggil nama anaknya. "Alif, bangun. Nak, jangan tinggalin mama. Mama nggak bisa tanpa kamu." Tangisannya mengguncang ruangan. Para perawat hanya bisa menunduk, sementara Dimas menahan istrinya yang hampir jatuh. Hari itu, seluruh dunianya runtuh. Berita kematian Alif cepat menyebar. Rumah kecil mereka dipenuhi keluarga dan tetangga yang datang melayat. Tangisan Rina tidak berhenti sejak dari rumah sakit hingga ke rumah. Ia duduk di samping jenazah Alif, memeluk tubuh dingin anaknya, menolak melepas. "Biarkan aku di sini. Biarkan aku peluk dia terus. Dia masih kecil. Kenapa harus pergi duluan?" Tangisnya pecah. Ibu Rina mencoba menenangkan. "Nak, ikhlaskan. Alif sudah tenang sekarang." Tapi kata-kata itu seperti tak terdengar. Rina menolak kenyataan. Baginya, anak itu masih berlari-lari di halaman, masih bercerita tentang cita-citanya, masih memanggilnya dengan suara ceria. "Bu, Papa, lihat ini." Prosesi pemakaman berjalan haru. Dimas menggendong jenazah kecil itu menuju liang lahat. Tangannya bergetar, tapi ia berusaha kuat. Dalam hatinya, ia berdoa agar istrinya mampu menerima, meski ia sendiri merasa kehilangan separuh jiwanya. Ketika tanah mulai menutup jasad Alif, jeritan Rina pecah. Ia hampir pingsan, tubuhnya ditopang oleh beberapa tetangga. Jangan tutup, biarkan mama lihat Alif," ratapnya. Namun tanah terus ditimbun, menutup perlahan tubuh kecil yang selama ini menjadi cahaya hidup mereka. Hari-hari setelah pemakaman menjadi gelap bagi Rina. Rumah yang biasanya dipenuhi suara tawa Alif kini hening. Mainan anak itu masih berserakan di ruang tamu. Seragam sekolahnya masih tergantung di balik pintu kamar. Semua itu menjadi pengingat yang menusuk hati. Rina tidak lagi tersenyum. Ia lebih banyak berdiam di kamar, menatap kosong ke dinding. Kadang ia memeluk baju Alif yang masih beraroma khas anak kecil. Kadang ia duduk lama di kursi dekat jendela, berharap melihat anaknya pulang bermain seperti dulu. Dimas mencoba menghibur, tapi hampir selalu gagal. "Rin, kamu harus makan. Kalau kamu sakit, siapa yang aku punya?" bujuk Dimas suatu sore. Rina hanya menggeleng. "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Mas. Hidupku sudah berakhir sejak Alif pergi." Dimas terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia juga kehilangan anaknya, tapi melihat istrinya yang hancur membuat lukanya semakin dalam. Hari demi hari, kondisi Rina semakin memburuk. Ia mulai menarik diri dari semua orang. Tetangga yang datang menjenguk ditolaknya.
Keluarganya yang mencoba menghibur dijauhinya. Aku nggak mau dengar kata sabar lagi. Jangan bilang aku harus ikhlas. Anak yang mereka minta aku ikhlaskan adalah anakku satu-satunya, katanya dengan nada putus asa. Dimas hanya bisa menahan air mata. Ia tahu istrinya sedang dalam duka mendalam. Tapi ia juga takut. Bagaimana jika Rina tidak pernah kembali seperti dulu? Bagaimana jika ia benar-benar kehilangan istrinya, bukan karena mati, tapi karena hatinya sudah mati rasa? Suatu malam, Rina duduk di kamar Alif. Lampu tidak dinyalakan. Ia hanya menatap kosong ke arah ranjang kecil yang masih rapi. Ia membelai bantal bergambar kartun kesukaan anaknya. Air matanya jatuh tanpa suara. Alif, Mama janji mau selalu jagain kamu. Tapi Mama gagal. Mama nggak bisa ada di sampingmu waktu kamu jatuh. Maafin Mama, nak, bisiknya lirih. Sejak saat itu, rasa bersalah semakin menjerat hatinya. Ia merasa dirinya penyebab kematian anaknya. Dimas masuk pelan-pelan, duduk di sampingnya. Rin, kamu nggak salah. Itu murni musibah. Jangan salahkan diri kamu terus. Namun Rina menggeleng. Aku ibunya. Mas, harusnya aku bisa jaga dia. Harusnya aku ada di sana. Aku ini gagal jadi ibu. Dimas memeluknya erat. Ia ingin memindahkan separuh rasa sakit itu ke dirinya, tapi mustahil. Rina sudah terjebak dalam jurang kesedihan yang dalam. Waktu terus berjalan, tapi luka itu tidak sembuh. 1 minggu terasa seperti 1 tahun. Rina makin jarang berbicara. Matanya kosong, senyumnya hilang. Tetangga mulai khawatir. Kasihan Bu Rina. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa menerima. Semoga Pak Dimas sabar, bisik mereka. Dimas mendengar semua itu, tapi ia tidak peduli. Yang ia tahu, ia harus menjaga istrinya, walau dengan tenaga terakhirnya. Namun di dalam hati, ia pun sama hancurnya. Setiap kali melihat foto Alif di dinding, dadanya sesak. Tapi ia tidak boleh menyerah, karena hanya dirinya satu-satunya yang bisa jadi penopang Rina. Malam-malam mereka kini sunyi. Tidak ada lagi obrolan kecil sebelum tidur. Tidak ada lagi tawa anak yang ingin jadi dokter. Yang tersisa hanya kesunyian, tangis diam-diam, dan rasa kehilangan yang begitu menghancurkan. Bagi Rina, hidup sudah kehilangan makna. Bagi Dimas, tantangan terbesar bukan hanya kehilangan anak, tapi juga menjaga istrinya agar tidak tenggelam dalam kesedihan selamanya. Hari-hari setelah pemakaman Alif berubah menjadi perjuangan yang tidak mudah bagi Rina. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus, dan semangat hidup seolah hilang. Ia sering duduk lama di kamar Alif, menatap kosong mainan-mainan yang masih tersusun di rak. Dimas melihat semua itu dengan hati yang hancur. Ia sendiri masih merasakan kehilangan yang begitu besar, tapi ia sadar bahwa istrinya butuh penopang. Kalau aku juga ikut hancur, Rina pasti benar-benar tenggelam, batinnya. Maka Dimas mencoba berbagai cara. Ia bertekad tidak akan membiarkan istrinya larut terlalu dalam-dalam kesedihan. Suatu sore, Dimas membawa sebuah album foto ke kamar Rina. Ia duduk di samping istrinya yang termenung, lalu membuka lembar pertama. Rin, lihat ini, katanya pelan. Rina menoleh sekilas. Itu foto Alif ketika masih bayi, digendong Dimas dengan wajah bangga. Waktu itu, kamu nangis sepanjang malam karena Alif rewel. Tapi lihat wajahmu di foto ini, senyum kamu gak pernah hilang, ucap Dimas dengan suara bergetar. Rina menatap foto itu lebih lama. Matanya berkaca-kaca. Alif masih kecil banget di sini. Dimas mengangguk. Ia membuka halaman berikutnya. Foto Alif belajar naik sepeda di halaman rumah. Di foto itu, Rina tampak berlari kecil di belakangnya, takut anaknya jatuh. Kamu ingat enggak, Rin? Waktu itu Alif sempat jatuh dan lututnya lecet. Tapi dia bangun lagi, malah bilang, Mama jangan khawatir, aku kuat, cerita Dimas sambil tersenyum getir. Air mata Rina jatuh tanpa bisa ditahan. Alif selalu begitu, selalu bikin Mama bangga. Album itu terus mereka buka. Satu persatu kenangan indah kembali muncul.
Meski menyakitkan, Dimas berharap kenangan itu bisa sedikit melembutkan hati istrinya. Beberapa hari kemudian, Dimas mengajak Rina keluar rumah. Ia tahu istrinya tidak mau berinteraksi dengan orang lain, tapi ia memaksa dengan lembut. "Ayo, Rin, kita jalan sebentar. Kita ke taman kota, tempat Alif dulu suka main layangan. Udara segar mungkin bisa bikin kamu lebih tenang," bujuknya. Awalnya Rina menolak. "Aku nggak sanggup, Mas. Kalau aku lihat anak-anak main, aku pasti tambah sakit." Namun akhirnya ia luluh setelah Dimas terus membujuk. Mereka pergi ke taman dengan langkah pelan. Begitu sampai, benar saja, mata Rina langsung basah melihat anak-anak berlarian. Ia teringat jelas bagaimana Alif dulu suka mengejar balon di tempat itu. "Mama, lihat, layanganku terbang tinggi." Suara itu seakan kembali terngiang di telinga Rina. Air matanya jatuh deras. Dimas menggenggam tangannya erat. "Aku tahu ini berat, Rin. Tapi ingat, Alif selalu bahagia di sini. Dia nggak mau lihat kamu terus sedih. Kalau kita mengenang tempat ini, kita harus ingat tawanya, bukan tangisnya." Rina terdiam lama. Hatinya masih sakit, tapi ucapan Dimas sedikit menembus tembok kesedihannya. Tidak berhenti di situ, Dimas mencoba cara lain. Ia mendatangi seorang konselor keluarga yang ada di kota. Ia tahu, Rina butuh orang lain untuk membantunya mengurai duka. "Rin, bagaimana kalau kita coba bicara dengan konselor? Bukan berarti kamu lemah. Kadang kita butuh orang luar untuk mendengar cerita kita," ucap Dimas suatu malam. Rina menatapnya dengan mata kosong. "Apa gunanya, Mas? Anak kita nggak akan balik lagi." Dimas menghela napas panjang. "Aku tahu, Rin, tapi aku juga kehilangan Alif. Bedanya, aku nggak bisa kehilangan kamu juga. Kalau kamu terus seperti ini, aku takut kehilangan kamu perlahan-lahan." Kata-kata itu membuat Rina tersentak. Untuk pertama kalinya ia menyadari, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi suaminya juga. Ia mengangguk pelan. "Baiklah, Mas, aku akan coba." Mereka pun mulai menjalani sesi konseling. Awalnya Rina hanya diam, enggan bicara. Tapi konselor itu sabar, membiarkan Rina menangis tanpa kata. Lama-kelamaan, Rina mulai berani mengungkapkan perasaannya. Rasa bersalah, marah pada diri sendiri, dan ketidakmampuannya menerima takdir. Setiap kali selesai konseling, Dimas memeluk istrinya erat-erat. "Terima kasih, Rin. Kamu sudah berusaha. Itu sudah lebih dari cukup." Meski demikian, perjalanan menenangkan hati bukanlah jalan lurus. Ada kalanya Rina terlihat lebih tenang, tapi keesokan harinya ia kembali tenggelam dalam kesedihan. Suatu malam, Rina kembali masuk ke kamar Alif dan duduk lama di sana. Dimas mendekatinya, lalu berkata pelan, "Rin, aku tahu kamu masih sakit. Tapi coba pikir, apa yang Alif mau kalau dia lihat kita sekarang? Dia pasti ingin kita bahagia, kan?" Rina tidak menjawab, hanya air matanya yang mengalir. Tapi di dalam hati kecilnya, ada suara halus yang mulai mengingatkan bahwa benar, Alif pasti ingin melihat orang tuanya tetap kuat. Beberapa minggu kemudian, Dimas mengajak Rina berkunjung ke rumah orang tua Rina. Awalnya ia enggan, tapi Dimas terus membujuk. Sesampainya di sana, Rina disambut dengan pelukan hangat ibunya. "Anakku, jangan biarkan duka merenggut seluruh hidupmu. Kehilangan memang berat, tapi kita masih punya jalan untuk melanjutkan hidup," kata ibunya dengan suara lembut. Rina menangis dalam pelukan itu. Ia merasakan cinta keluarga yang tulus, sesuatu yang sempat ia tolak selama ini. Di perjalanan pulang, Rina berbisik pada Dimas, "Mas, mungkin aku memang harus belajar pelan-pelan menerima, tapi aku nggak tahu bagaimana caranya." Dimas menggenggam tangannya. "Nggak apa-apa, Rin. Kita jalan bareng-bareng. Aku nggak akan ninggalin kamu sendirian." Dimas sadar, proses ini akan lama. Tidak ada obat instan untuk luka sebesar kehilangan anak. Namun ia percaya, dengan waktu, doa, dan dukungan, hati Rina perlahan bisa luluh. Yang terpenting,
Ia tidak akan berhenti berusaha, karena bagi Dimas, menyelamatkan hati istrinya sama pentingnya dengan menjaga kenangan indah tentang Alif. Dan di antara semua usaha itu, Dimas terus berpegang pada satu harapan. Suatu hari nanti, Rina bisa kembali tersenyum, bukan karena melupakan, tapi karena belajar menerima bahwa kenangan dengan Alif adalah hadiah yang akan selalu hidup di hati mereka. Waktu berjalan, tetapi duka di hati Rina tidak juga surut. Usaha Dimas menghibur, mengajak jalan, memperlihatkan kenangan, bahkan konseling, hanya bisa membantu sebentar. Begitu Rina kembali sendirian di rumah, semua luka terasa segar kembali. Rumah yang dulu hangat kini sepi. Mainan Alif yang sengaja tidak dibereskan tetap berada di rak, seakan menunggu tuannya pulang. Baju sekolahnya masih tergantung di balik pintu kamar, dengan bekas lipatan kecil di bagian kerah. Semua itu menjadi pengingat yang menyakitkan. Setiap kali melihat benda-benda itu, hati Rina seperti diremukan. Ia menangis, kadang tanpa suara, hanya air mata yang terus mengalir. Dimas semakin khawatir. Ia sering pulang dari kantor dan mendapati istrinya duduk termenung di ruang tamu, tidak menyentuh makanan seharian. "Rin, kenapa kamu gak makan lagi? Badan kamu makin kurus. Kamu bikin aku takut," ucap Dimas suatu malam sambil mendorong piring berisi sup ke hadapan istrinya. Rina menunduk. "Aku gak lapar, Mas. Ini bukan soal lapar. Kamu harus sehat. Aku gak mau kehilangan kamu juga," kata Dimas, suaranya bergetar. Rina menatap suaminya, lalu menggeleng. "Aku hidup, tapi rasanya aku kosong, Mas. Seperti nggak ada gunanya lagi. Alif sudah nggak ada. Buat apa aku makan? Buat apa aku bangun setiap pagi? Semua terasa sia-sia." Dimas terdiam. Kata-kata itu seperti hantaman keras di dadanya. Ia ingin berkata banyak hal, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa memeluk istrinya erat, berharap pelukan itu bisa sedikit mengisi kekosongan yang Rina rasakan. Hari-hari Rina semakin suram. Ia mulai menolak keluar rumah. Bahkan ke warung terdekat pun enggan. Jika ada tetangga yang datang, ia menghindar. "Rin, ayo kita ke rumah Bu Wati sebentar. Dia kangen sama kamu," ajak Dimas. Rina menggeleng tanpa menoleh. "Aku nggak mau ketemu siapa-siapa." Tetangga yang dulu sering melihat Rina ramah kini hanya bisa berbisik prihatin. "Kasihan ya, Bu Rina. Dulu selalu ceria, sekarang seperti bukan dirinya lagi." Dimas mendengar bisikan itu. Ia paham, mereka tidak bermaksud jahat, hanya simpati. Tapi hatinya tetap pedih. Ia merindukan istrinya yang dulu penuh senyum, penuh kehidupan. Pada suatu malam, Rina duduk lama di kamar Alif. Lampu kamar hanya redup. Ia memeluk boneka kecil milik Alif, menatap kosong ke arah jendela. Air matanya jatuh, menetes ke bantal. "Mas, aku iri sama orang lain," katanya lirih ketika Dimas masuk. Dimas menoleh, bingung. "Iri kenapa, Rin?" "Aku iri lihat orang lain masih bisa gendong anaknya, bisa antar sekolah, bisa dengar suara tawa mereka. Kenapa aku nggak bisa lagi? Kenapa Allah ambil Alif secepat ini? Aku nggak sanggup, Mas." Dimas duduk di samping istrinya, mencoba menenangkan. "Rin, jangan berpikir begitu. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Kita nggak tahu kenapa, tapi aku yakin ada alasan." Namun Rina menggeleng keras. "Alasan apa yang bisa bikin hati seorang ibu hancur begini, Mas? Aku sudah kehilangan semua. Aku mati rasa." Kata-kata itu membuat dada Dimas semakin sesak. Ia tahu, istrinya benar-benar terjebak dalam duka yang dalam. Meski terus mencoba, Dimas juga manusia. Ada kalanya ia merasa lelah. Sepulang kerja, ia harus berhadapan dengan rumah yang dingin, tanpa suara anak, tanpa senyum istri. Suatu malam, ia duduk sendirian di teras. Ia menatap langit, mencoba menahan air mata. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku ingin Rina kembali, tapi setiap hari aku lihat dia makin jauh.
Tolong jangan ambil dia dari aku, doanya lirih. Meski hatinya hancur, Dimas bertekad tetap bertahan. Ia tahu, kalau ia menyerah, Rina bisa tenggelam lebih dalam lagi. Namun kenyataan semakin berat. Rina mulai kehilangan minat pada segalanya. Bahkan hal-hal kecil yang dulu membuatnya bahagia kini tidak lagi berarti. Dulu, Rina suka merawat tanaman di halaman. Sekarang, tanaman itu layu karena tidak pernah disiram. Dulu, ia suka membuat kue untuk Dimas dan Alif. Sekarang, dapur sepi, hanya piring kotor yang menumpuk. Setiap sudut rumah menjadi saksi bagaimana duka mengubah sosok lembut itu menjadi bayangan dirinya sendiri. "Rin, kamu masih punya aku," kata Dimas suatu pagi sambil menggenggam tangan istrinya. Rina menoleh pelan, lalu berkata dengan suara datar, "Tapi aku kehilangan separuh jiwaku, Mas. Kamu nggak akan mengerti bagaimana rasanya." Dimas terdiam. Ia memang tidak bisa merasakan persis apa yang Rina rasakan. Tapi ia juga kehilangan anaknya. Ia juga menahan tangis setiap malam. Namun ia memilih diam, karena ia tahu, kalau ia mengeluh, keadaan bisa semakin buruk. Suatu sore, adik Rina datang menjenguk. Ia mencoba mengajak Rina mengobrol, tapi Rina hanya menjawab singkat, "Kak, hidup masih panjang. Jangan biarkan diri kakak tenggelam terus," ujar adiknya pelan. Rina menatap kosong. "Hidupku sudah berakhir sejak Alif pergi. Aku cuma bernafas, bukan hidup." Ucapan itu membuat adiknya menangis. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dimas hanya bisa menghela napas panjang. Hatinya makin perih. Hari-hari Rina terasa seperti putaran tanpa warna. Pagi datang, tapi ia tetap di tempat tidur. Siang datang, ia masih termenung. Malam tiba, ia kembali menangis. Bahkan dalam tidurnya, mimpi tentang Alif terus datang. Kadang Alif tersenyum dan berlari-lari, tapi tiba-tiba menghilang. Kadang Alif memanggilnya, tapi suaranya semakin menjauh. Rina terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan air mata. "Kenapa aku bahkan tidak bisa memeluk dia di mimpi?" keluhnya. Dimas yang mendengar hanya bisa mengusap punggung istrinya. "Alif selalu ada di hati kita, Rin. Dia nggak pernah benar-benar hilang." Tapi bagi Rina, kata-kata itu hanyalah penghiburan kosong. Yang ia inginkan hanyalah memeluk anaknya lagi, mendengar suaranya, mencium pipinya. Dan itu mustahil. Dimas semakin menyadari, duka ini bukan sesuatu yang bisa hilang cepat. Ia harus sabar, meski hatinya sendiri lelah. Ia harus jadi tiang untuk Rina, meski kadang ia juga hampir roboh. Dalam hati, ia terus berharap ada sesuatu yang bisa membuka hati istrinya. Ia berdoa setiap malam, agar suatu saat nanti, Rina bisa melihat dunia lagi dengan mata yang tidak hanya penuh air mata, tapi juga harapan. Untuk saat ini, ia hanya bisa terus berada di sampingnya. Menjadi tempat Rina menangis, marah, bahkan diam. Karena meski hati Rina terasa mati rasa, Dimas percaya masih ada secercah cahaya yang suatu hari akan muncul kembali. Suatu sore, Rina duduk di kamar Alif seperti biasa. Pandangannya jatuh pada sebuah kotak kecil di bawah ranjang. Ia membukanya, ternyata isinya adalah foto-foto lama Alif bersama mereka. Saat pertama kali masuk sekolah, saat tertawa karena kue ulang tahun yang meleleh, dan saat mereka bertiga berpelukan. Air mata Rina kembali jatuh, tetapi kali ini berbeda. Ia tersenyum tipis di antara tangisnya. "Alif bahagia dulu ya, Mas?" katanya pelan. Dimas yang mendengar ikut duduk di sampingnya. "Iya, Rin. Alif bahagia banget. Dia nggak pernah merasa kurang cinta. Kita orang tuanya sudah melakukan yang terbaik." Sejak hari itu, meski belum sepenuhnya pulih, Rina mulai sedikit membuka hatinya. Ia menyadari, kenangan tidak hanya menyakitkan, tapi juga bisa jadi pengingat bahwa cinta mereka nyata. Rina perlahan berubah. Ia mulai mau menyiram tanaman di halaman, lalu menata kembali kamar Alif dengan senyum penuh air mata. Ia juga menerima ajakan Dimas untuk ikut kegiatan sosial di sekolah sekitar, membantu anak-anak belajar membaca.
Ketika melihat tawa anak-anak itu, hatinya bergetar. Aku kira aku nggak akan bisa dekat sama anak-anak lagi, ucapnya pada Dimas. Lihat, Rin. Kamu masih punya kasih sayang yang besar. Dan itu nggak hilang meski Alif nggak ada di sini, jawab Dimas. Rina mulai bisa tersenyum, meski kecil. Kehidupannya perlahan berwarna kembali. Ia masih merindukan Alif setiap hari, tapi kini ia belajar merawat rindunya dengan cara yang lebih sehat. Suatu pagi, mereka mendapat kabar mengejutkan dari rumah sakit. Ada kesalahan administrasi pada hari kecelakaan. Anak yang dinyatakan meninggal ternyata bukan Alif. Rina terdiam, tubuhnya bergetar. Mas, apa maksudnya ini? Beberapa jam kemudian, mereka dipertemukan dengan seorang anak laki-laki kurus, dengan senyum yang begitu mereka kenal. Bunda, Ayah, suara itu membuat Rina terisak histeris. Ia memeluk Alif erat, seakan tak ingin melepasnya lagi. Dimas pun menangis, tidak peduli siapa yang melihat. Rina sadar, Tuhan tidak hanya mengajarkan tentang kehilangan, tapi juga tentang keajaiban. Luka di hatinya perlahan sembuh, berganti dengan rasa syukur tak terhingga. Kini ia tahu, hidup memang penuh ujian, tapi selalu ada harapan bagi yang bertahan.